day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sun. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Kakak di sini. Kakak akan mengisi pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang Kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita masuk ke tema baru, yaitu tema A3, makanan sehat. Subtema pertama, bagaimana tubuh mengelola makanan. Sebelumnya Kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ pencernaan hewan. Di sini nanti kita akan bahas pencernaan hewan ruminansia atau memamah biak. Yang kedua yaitu yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Ada tenggorokan, ke lambung dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada pertemuan pada kali ini. Baik, selanjutnya di sini Kakak ada gambar, silakan diamati. Apa sih yang kalian lihat pada gambar tersebut? Apa kira-kira apa? Di situ ada anak perempuan yang sedang makan. Kira-kira apa ya? Dalam gambar tersebut kita makan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita makan yang bergizi, kita makan makanan yang sehat. Terutama pada saat pandemi kali ini, kita harus memakan makanan yang sehat, hidup yang sehat. Agar apa? Agar pencernaan kita baik. Lanjut gambar kedua. Nah, ini ada buah-buahan. Menurut kalian apa sih yang kalian lihat dari buah-buahan sayur pada gambar tersebut? Dalam gambar tersebut itu ada beberapa sayur, ada wortel, ada kol, ada paprika, ada tomat, ada buah apa itu? Pisang dan lain sebagainya. Di sini dapat disimpulkan kalau makanan yang sehat itu berasal dari sayur-sayuran. Makanan sehat dari sayuran karena banyak mengandung vitamin, zat besi, dan serat untuk pencernaan tubuh kita. Lanjut. Ya, ini ada pertanyaan. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Ya, tadi kan ada gambar makanan, ada sayuran, ada buah. Lalu makanan apa yang menurut siswa semua itu sehat? Yang menurut siswa sehat itu apa? Contoh makanan yang sehat. Salad, mungkin salad ya. Salad kan dari buah dan sayur. Lalu apa kriteria makanan yang sehat? Kriteria makanan yang sehat itu banyak gizi, banyak mengandung gizi. Contoh sayur, buah pisang. Di dalam buah pisang itu ada kalsium
untuk pertumbuhan dan vitamin C, dan juga baik untuk pencernaan. Juga contoh pepaya ya. Itu baik untuk pencernaan. Kalau kita sedang susah buang air besar, kita makan pepaya itu bisa melancarkan buang air besar kita karena banyak mengandung serat. Nah, selanjutnya, makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan tubuh kita, organ pencernaan kita. Biasanya kita sering melihat promosi baik di televisi, di koran, di HP, banyak sekali iklan. Dalam bentuk iklan banyak sekali berbagai macam. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang iklan sih? Iklan itu apa? Lalu media apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan iklan? Ya, di bawah ini ada. Iklan itu apa? Iklan yaitu suatu pesan tentang keunggulan dari suatu produk. Mereka itu menjual apa, itu diiklankan. Atau baik produk jasa yang dibuat oleh seseorang maupun perusahaan yang ditunjukkan untuk masyarakat. Iklan dapat menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Jadi di sini sudah tahu apa itu iklan. Iklan itu adalah sesuatu pesan tentang keunggulan barang atau jasa yang diproduksi, yang dibuat oleh seseorang ataupun perusahaan yang ditunjukkan kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kedua. Media apa yang biasanya digunakan untuk menyampaikan iklan? Nah, ini medianya ini banyak sekali, media cetak, koran, majalah, media elektronik, ya bisa iklan. Nah, pasti yang murid-murid sekalian ini pernah ini di Shopee itu banyak sekali iklan. Nah, itu media elektronik. HP itu ya, media elektronik, TV iklan, radio itu bisa iklan. Lalu pamflet yang ada di pinggir jalan itu banyak sekali iklan di situ. Lalu iklan dapat menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, lalu apa itu kata kunci? Kata kunci ya, ini ada jawabannya. Kata kunci dalam satu iklan adalah kata inti dari iklan. Jadi kata kunci itu sama dengan kata inti. Kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan dapat tersampaikan oleh masyarakat. Nah, jadi kita membuat kata kunci itu yang dapat diingat oleh masyarakat. Tetapi kita menggunakan kata kunci ini harus menarik. Dan di sini kakak punya beberapa iklan ya. Yang nomor 1, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak dan anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Di sini apa kata kunci dari iklan tersebut? Nah, iklan yang pertama ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu makanan sehat untuk hidup sehat dan awet muda. Yang iklan kedua, makanan sehat dan bergizi untuk penting pertumbuhan otak dan anak Anda. Kata kuncinya apa? Jadi pertumbuhan otak itu dipengaruhi oleh makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, iklan ketiga, kata kuncinya apa? Agar jantung kita tetap sehat, kita harus mengkonsumsi buah dan sayur yang segar. Nah, yang selanjutnya, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik. Ya, ini sudah kakak jelaskan tadi. Kalimat yang menarik.
Ya, iklan itu membutuhkan kata yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, jadi tujuan dari iklan ini yaitu agar masyarakat itu tertarik dengan apa yang kita iklankan, bisa produk, bisa jasa, atau lain sebagainya. Ini ada fungsi iklan. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu, ya tadi ada barang, jasa, dan lain sebagainya. Di dalam iklan terdapat kata kunci ya. Kata kunci sudah tadi yaitu kata inti. Kata kunci itu sama dengan kata inti. Serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Nah, jika kita mengiklankan jasa apa ya? Potong rambut. Ya, kita ya gambarnya ya tentang ada gunting, ada sisir, dan lain sebagainya. Kita jika mengiklankan jual beli tas, nah, tidak mungkin kita pasang gambar sandal. Nah, itu tidak sinkron, tidak nyambung. Kalimat yang menarik dan mudah difahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak. Nah, ini ada kosakata baru. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu kalimat untuk mengajak. Ayo, marilah, mari beli. Ayo beli. Nah, itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Ciri-cirinya apa sih kalimat persuasif? Ya, yang pertama, mengajak. Nah, inti dari kalimat persuasif yaitu mengajak. Menggunakan kata ajakan. Ayo, marilah. Ditulis dengan menarik. Menarik ini dalam tanda kutip bisa hurufnya yang menarik, warna menarik, dan lain sebagainya. Dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu ingat. Contohnya apa ya? Contoh iklan kopi, white coffee. Nah, itu kan ada beli 2 gratis 1. Nah, itu dapat diberi rima. Beli 2 gratis 1. Nah, itu kan mudah diingat. Nah, mungkin masyarakat mendengar kata tersebut teringat oleh luwak white coffee. Setelah ini ada iklan. Pentingnya air untuk kita latihan ya. Yang pertama, apa pesan yang disampaikan iklan tersebut? Apa kira-kira apa pesannya? Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter air, yaitu 8 sampai 10 gelas tiap hari. Ciri-ciri air sehat, jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, pesannya apa pesannya? Kita disuruh untuk minum air 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas tiap hari. Air putih ini ya, bukan air bersoda atau boba atau Thai tea. Ini yang dibutuhkan tubuh kita ini hanyalah air putih. Air putih yang banyak agar tubuh kita tetap segar. Siapa sasaran iklan tersebut? Nah, sasarannya yaitu masyarakat. Karena semua masyarakat ini perlu minum air putih, tidak minoritas. Karena kita semua perlu minum air putih, jadi sasarannya masyarakat luas. Yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan ciri kalimat persuasif? Ya, mengajak. Ini belum ada ajakan. Selanjutnya, dalam kita makan makanan yang sehat tadi ada sayur, susu juga itu penting. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan
akan diurai dalam sistem pencernaan. Makanan yang sehat itu mempengaruhi sistem pencernaan kita. Kalau kita sering makan seblak pedas, maka pencernaan kita tidak bagus. Kita akan diare atau mencret. Nah, itu kalau kita makanannya yang sehat, sayur, buah-buahan, ya empat sehat lima sempurna, ada susu, ada air putih yang cukup, maka kita ya pencernaannya akan sehat-sehat. Pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Nah, ini 5 sehat, 4 sempurna susu. Seperti kita tahu ya, susu umumnya dihasilkan oleh sapi ya. Gak mungkin dihasilkan oleh lain ya. Tidak mungkin susu kucing, susu kambing ada. Tapi yang ini susu sapi. Susu sapi. Nah, ini ada gambar sapi. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang aku konsumsi? Jadi konsumsi apa yang dikonsumsi sapi? Yang dikonsumsi sapi ya tentunya rumput. Rumput. Rumput itu sangat adalah makanan utama sapi. Hijau-hijauan, daun-daunan itu juga makanan sapi. Lalu, bagaimana aku mencernanya? Nah, sapi ini juga memiliki pencernaan, bukan hanya manusia saja. Lalu apa sih pencernaan yang dialami oleh sapi? Nah, ini bagian dalam tubuh perut sapi. Ini ada rumen, omasum, abomasum, retikulum. Nah, jadi sapi ini memiliki 4 lambung ya. 4 lambung atau dapat disebut dengan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa sih? Hewan ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak. Jadi, sapi itu kan makan, lalu dicerna di rumen. Rumen ini lah yang berwarna pink itu. Lalu setelah itu di retikulum ke omasum lalu ke abomasum. Penjelasannya nanti di bawah ya. Nah, ini ada hewan ruminansia adalah ini. Hewan ruminansia itu apa? Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Nah, jadi itu hewan yang makannya itu secara kasar, lalu disimpan, lalu ketika mereka beristirahat, nah, mereka itu memamah kembali hingga lembut. Contohnya hewan ruminansia, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Karena apa? Karena memiliki 4 lambung tadi. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Lah ini dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Lanjut. Nah, ini makanan seperti rumput pertama kali masuk mulut sapi ya, bukan mulut kakak. Mulut sapi dimakan. Dalam mulut terdapat organ pencernaan. Gigi dimakan, dikunyah dengan gigi, dipotong-potong dengan gigi geraham, lalu merengut atau membulak-balikkan makanan dengan lidah dan mendorong ke belakang menuju lambung dengan bantuan saliva. Saliva itu apa? Cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi dalam menelan itu sapi memiliki
cairan khusus yaitu bernama saliva. Saliva dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 tadi. Ada apa saja? Rumen, ingat-ingat rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, ini pertama kan dia dimakan di mulut, dikunyah tadi dengan gigi geraham, dikunyah dan dibulak-balikkan dengan lidah. Nah, camuk-camuk, lalu ditelan yang dibantu oleh saliva tadi atau lendir saliva, lalu menuju ke rumen. Rumen itu yang bagian pink yang paling belakang itu. Nah, rumen itu lambung yang paling besar. Rumen, lalu ke retikulum. Retikulum ke omasum dan abomasum. Nah, ini ada penjelasannya. Rumen atau perut besar. Nah, ini yang paling besar ya. Perutnya yang paling besar itu namanya rumen. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat. Jadi, ketika sapi istirahat atau delosor atau gayemi, bahasa Jawanya gayemi, makanan akan kembali ke mulut. Nah, ini bedanya pencernaan sapi atau tadi apa? Pemamah biak. Itu di sini dikunyah kembali ke mulut. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya makanan masuk ke retikulum. Nah, ke retikulum. Jadi yang rumen ini perhatikan gambarnya. Rumen makanan kan dikunyah di mulut, lalu ditelan menggunakan tadi saliva atau lendir tadi saliva, lalu ditelan ke rumen. Ketika sapi itu istirahat, makanan yang ada di rumen itu dikembalikan ke mulut, dikunyah kembali hingga halus, lalu masuk ke retikulum. Retikulum ini pink yang di depan kecil itu, retikulum. Nah, atau parut jala. Retikulum sama dengan parut jala. Dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di dalam bagian perut. Ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga makanan tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Jadi dalam retikulum itu penyaringan yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Agar apa penyaringannya? Agar benda-benda asing yang masuk bersama makanan tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum ini yang merah. Omasum itu yang merah. Omasum itu ada apa? Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Omasum ini sama dengan perut kitab. Kenapa disebut perut kitab? Karena omasum ini berlapis-lapis seperti lapisan-lapisan seperti buku, tumpuk-tumpuk ya, tumpuk-tumpuk omasum yang dicerna dengan bantuan enzim. Dalam omasum ini dicerna, diserap sari-sari makanannya. Ini untuk sapinya. Dan jika sudah diserap, makanan masuk ke abomasum. Abomasum ini apa? Abomasum yaitu perut masam.
Perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, perut masam disebut dengan lambung. Atau apa masam ini disebut lambung. Lambung utama. Nah, lambung utama sapi disebut abomasum. Abomasum yang berwarna kuning ini. Berwarna kuning. Berwarna kuning itu abomasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi abomasum ini terdapat enzim pencernaan pepsin. Enzim pepsin. Nah, setelah melalui keempat proses tadi, ada dari retikulum, dari rumen, retikulum, terus omasum, abomasum. Nah, setelah itu yaitu melewati usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dapat mencapai 40 meter. Nah, ini sangat panjang sekali, 40 meter. Usus halus itu yang mana? Usus halus ini yang berwarna kuning cerah ini loh. Yang lengkak-lengkok itu. Itu usus halus. Usus halus. Panjang ususnya 40 meter tadi. Dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi ini proses terakhir dari pencernaan sapi yaitu melalui usus halus. Dan hasil dari proses pencernaan yang tidak terpakai nanti akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran sapi. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja bagian dari sistem pencernaan manusia? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang hewan ruminansia atau pemamah biak atau memamah kembali. Memamah kembali yang yang sapi makan tadi dari mulut dimakan ke rumen lalu dikunyah kembali. Nah, itu ciri-ciri hewan pemamah biak itu tadi ada 4 lambung. Lalu apa sih sistem pencernaan pada manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa kita harus perhatikan, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Nah, sistem pencernaan ini bukan kita yang yang memerintahkan, tetapi sistem pencernaan dalam tubuh kita itu berjalan sendiri. Dalam kita beraktivitas itu dapat bekerja. Ketika tidur kita, sistem pencernaan juga dapat bekerja. Nah, setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia di bawah ini. Nah, ada mulut, kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu sistem pernafasan. Kalau kerongkongan itu sistem pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Nah, ini sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi. Nah, di mulut itu dikunyah dengan enzim. Pasti di dalam mulut kita ada lendir atau air liur. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Setelah itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus tadi. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah,
ini yang dibutuhkan tubuh kita, yaitu makanan yang sehat dan bergizi, makanan agar pencernaan kita itu sehat. Karena jika pencernaan kita tidak sehat, makanan kita tidak sehat, kekurangan cairan, kekurangan serat, mungkin kurang makan buah, kurang makan sayur, ini dapat menjadi penyakit karena zat-zat sisa yang tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Bisa jadi menjadi usus buntu. Nah, ini sangat bahaya. Jadi murid-murid sekalian, kalau susah buang air besar, nah itu solusinya itu makan buah pisang, terus apa ya, pepaya. Nah, itu solusinya. Banyak minum air putih. Berikut ini adalah proses pencernaan makan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Jadi yang pertama itu makanan kita kunyah dengan menggunakan gigi, dikunyah dan menelan ke tenggorokan. Ingat, tenggorokan. Mulut, tenggorokan, bukan kerongkongan. Tenggorokan. Lalu pencernaan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dibantu enzim yang ada di lambung. Jadi setelah dikunyah, ditelan di tenggorokan, lalu masuk ke lambung. Dalam lambung ini terdapat enzim. Dalam lambung ini ada 4 enzim: amilase, tripsin, lipase. Ya, ada 3, maaf. Ada tiga enzim: amilase, tripsin, dan lipase. Nah, nanti untuk enzim yang ada di lambung nanti pembahasannya nanti, ini hanya sekedar pengenalan. Ada 3 enzim: amilase, tripsin, dan lipase dalam lambung. Jadi setelah melalui kerongkongan masuk ke lambung, jadi molekul yang lebih sederhana dibantu enzim tadi. Lalu proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Setelah dari usus halus mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, mari kita lihat gambar tadi. Jadi kan dari mulut dikunyah menggunakan gigi, ditelan ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Dalam lambung ini menjadi sari-sari kecil dibantu dengan enzim tadi. Lalu setelah dicerna, ini melalui usus halus. Usus halus itu yang oranye itu lah. Usus halus itu sari-sari makanan diserap untuk energi kita. Sari-sari makanannya itu diserap oleh tubuh kita menjadi energi untuk kita beraktivitas. Kalau kita tidak makan, ya tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Ketika kita pergi ke sekolah tidak sarapan, ya kita lemas karena tidak ada yang diserap menjadi energi. Lalu setelah ke usus halus itu ke usus besar diserap lagi dan ke anus. Nah, jadi ampas atau sari yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu dikeluarkan oleh melalui anus. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Tadi kita belajar banyak hal. Ada iklan, ciri-ciri iklan. Tadi banyak ada iklan itu bisa cetak, bisa elektronik. Terus ada kata inti atau apa tadi?
kalimat inti, kata kunci. Ya, ada kata kunci. Nah, sudah mengetahui apa itu iklan. Iklan yaitu keunggulan dari suatu pesan, keunggulan produk atau jasa, baik yang dibuat oleh orang atau perusahaan untuk masyarakat. Nah, kata kunci ini kata inti, sama dengan kata inti ya. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan. Terus tadi kita juga membahas tentang macam-macam makanan sehat untuk pencernaan kita. Ada sistem pencernaan sapi, ada rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia tadi, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mungkin hari ini itu yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini malah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Apabila ada salah kata, tutur kata, atau dalam pembuatan video ini masih tidak sempurna, kakak minta maaf. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. With you, I'm saving the sound, I'm saving the sound, I'm saving